Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Hijau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik ya. Teman-teman, jadi ceritanya tadi kan aku live streaming di TikTok. Kalau aku udah live streaming gitu ya, entah di platform manapun, di YT, di FB, di Instagram, di TikTok, asal nongol pokoknya langsung orang tuh pada masuk. Ya, komentar-komentar tuh isinya curhat tentang permasalahan burung murai batunya. Oke lah, karena kemarin itu kan saya membahas tentang fur dan mungkin cukup banyak teman-teman yang ada di YouTube sudah melihat ya pembahasan tentang fur ini. Kebetulan saya live streaming, akhirnya ini jadi materi, ya kan? Jadi bahan untuk diskusi. Banyak macam-macam tuh pertanyaannya, ya. Cuman di sini saya akan lebih fokus untuk membahas tentang fur protein tinggi atau orang biasa sebut itu fur premium. Karena itu cukup banyak ditanyakan di situ. Oke ya. Teman-teman, fur protein tinggi ini bagus nggak sih untuk burung murai batu? Ya kalau pertanyaannya bagus atau tidak, ya jawabannya bagus. Kegunaannya untuk apa? Manfaatnya apa? Tujuannya apa? Itu kan yang terpenting. Beragam orang men-setting burung murai batunya. Mulai pakai fur konvensional, ada yang pakai fur yang tidak lazim diberikan ke burung murai batu, ya, seperti mana fur ayam, fur lele, fur udang, ini kan tidak lazim ya sebenarnya. Tapi ini juga ada yang pakai. Bahkan orang-orang dulu itu yang udah ngerawat dulu itu bukan kemarin loh ya, bukan setahun 2 tahun kemarin gitu ya. Puluhan tahun yang lalu ya, 15 tahun yang lalu itu cukup banyak orang-orang tuh menggunakan ya fur-fur ini. Bahkan sekarang pun saya rasa juga masih ada walaupun tidak banyak. Terus yaitu fur premium ya atau fur protein tinggi ya, sudah mulai ada merek-mereknya. Kenapa orang menggunakan fur protein tinggi atau fur premium ini? Jadi alasannya begini teman-teman. Ini rata-rata saja ya. Kalau kita bicara tentang pemain, pemain ini kan pengen memaksimalkan di burungnya. Harapannya supaya burung itu selalu on fire. Kapanpun dia mau bawa burung itu, anggap aja normalnya orang gantang burung itu kan seminggu sekali. Jadi itu no complain gitu loh ya. Burung nggak ada masalah, selalu on fire. Tinggal kita sedikit saja untuk finishing, burung kerja dengan top perform. Itu. Ada lagi dengan alasan karena dia proteinnya tinggi, orang itu kalau kita ngerawatnya dari throttle, pengennya burung itu ternutrisi, ya kan? Nah, karena sudah jadi terbiasa, akhirnya sampai dewasa pun dia tetap diberikan fur protein tinggi ini. Itu. Ada lagi alasannya karena orangnya itu pekerja. Orangnya sibuk, nggak bisa intensif ngerawat burung gitu ya. Seperti mana memberikan tambahan EF, itu nggak bisa. Karena kerja gitu. Akhirnya ya pilihannya pakai fur protein tinggi. Dari semua ini gitu ya, kalau kita bicara tentang konteksnya adalah seorang pemain burung, intinya diberikan fur protein tinggi itu untuk supaya burung bisa dikatakan tuh mentok birahinya. Nah, memakai fur protein tinggi ini sebenarnya hampir sama dengan menggunakan settingan EF full. Atau pakannya nggak disetting lah. Jadi kalau mau pakai kroto, krotonya full. Atau ulat kandang full. Enaknya tuh nyebutnya apa? Pakan pokok gitu ya. Jadi itu pakan pokoknya. Nah, Om, kalau seperti ini nyetingnya bagaimana?
Ya sama aja. Kalau kamu menggunakan fur premium atau fur protein tinggi ini dan juga menggunakan EF yang full gitu ya, kroto atau ulat kandang. Itu nyetingnya nggak di sini, nggak di pakannya. Tetapi nyetingnya di rawatannya. Nah, tujuannya dia diberikan sesuatu yang tinggi. Ya, gampangannya begitulah teman-teman. Proteinnya tinggi, EF ini anggap aja setnya tinggi gitu ya, dipakan. Nah, tinggal mereka nanti nyetingnya di rawatan, ya kan? Nah, gimana nyeting rawatan ini Om Sanda? Pertanyaannya mungkin seperti itu. Setelah kamu memberikan sesuatu yang tinggi, bagaimana hasil di burungmu? Anggap aja untuk normalnya, burung itu on fire lah bahasanya. Burungnya gacor, sensitif, agresif. Ya, digoda nampil, ada tanda-tanda kesiapan untuk dia dilombakan. Nah, bicara tentang gantang burung, itu kan bukan hanya soal gacor di rumah saja. Tetapi juga harus dipertimbangkan bagaimana burung itu bisa kerja dengan rapi. Kerjanya ngotot tapi rapi. Ya. Ya kalau ngotot terus turun-turun sampai numbur-numbur, ini kan juga nggak enak gitu ya. Jelas aja. Ini juga dianggap suatu permasalahan. Nah gitu ya. Jadi untuk menseimbangkan dari settingan pakan yang tinggi ini tadi. Nanti dilihat di burungnya. Dirasa kurang, mainnya kita itu cenderung di jemurnya. Ya. Anggap aja nih udah pakai sesuatunya yang tinggi ya. Seperti mana fur premium dan juga pakai full EF gitu ya. Kok burung ini kok kurang sensitif ya. Burung waktu di gantangan kok kurang agresif. Burung kok cenderung banyak gonggongannya. Burung itu main durasinya bagus. Dari awal sampai akhir dia tetap berbunyi. Tetapi kurang mukul nih burung. Nah artinya kan kurang nih. Kurang neken, kurang ngotot. Mainnya kita di mana? Di jemurnya. Entah itu jemur secara langsung atau pakai jemur kerodong. Itu ya, dirasa kurang. Kalau dirasa berlebihan, ngimbanginya di mana? Mandi. Kita kasih mandi sore untuk menstabilkan. Dirasa kurang, ya kan? Burungnya masih ngepret aja nih. Masih ngejar, masih terlalu agresif. Ya kita bisa mandikan malam. Mulai dari embun rutin, ya embun pagi, terus mandi sore. Terus setelah itu nanti kalau dirasa kurang bisa embun malam dan juga mandi malam. Nah, kamu bertahap aja, pilih salah satunya. Yang intinya yang harus dipahami di sini, bila kamu menggunakan sesuatu yang tinggi, pola makannya loh ya, artinya kamu nyetingnya di rawatan ini. Paham toh? Nah, orang-orang banyak menanyakan kepada saya, Om bagus atau tidak, bagus atau tidak. Tadi kan saya jawabnya kan bagus. Nah, hal apa yang terjadi di saat burung kita tadinya menggunakan, anggap saja fur konvensional di bawah 20% lah proteinnya. Ya, tadinya rawatannya pakai itu, fur pokoknya ya, pakan pokoknya itu pakai itu. Setelah itu dirubah, pegang omongan saya ya, di saat kamu rubah yang tadinya pakai fur standar protein lah istilahnya begitu atau fur konvensional, kamu ganti fur protein tinggi atau istilahnya fur premium ini tadi. Maka yang terjadi, burungmu akan terkesan berubah menjadi serem. Seremnya itu gimana Om Sanda? Ya burungmu makin gacor, burungmu makin agresif, burungmu pokoknya kamu seneng lah. Nampak burungnya kencang, ya kan? Pokoknya seneng kamu ngelihatnya. Nah gitu ya. Ini. Nah jadi untuk teman-teman ya, di saat orang mungkin menyarankan nih, oh udah pakai fur mereknya A, yang proteinnya sekian. Itu nanti burung saya ini ya tak kasih ini jadinya begini.
burungnya makin top perform nih mainnya di lapangan. Ada perubahan, pemakaian seminggu udah rubah. Ya jelas saja yang tadinya pakai yang rendah, pakai yang tinggi, jelas ada perubahan. Cuman pesan saya, kalaupun ada perubahan ini, kamu terus harus cari. Ya, dengan kalau ada perubahan yang berujung nanti di lapangan, endingnya kan di lapangan tuh, burungnya mungkin nakal dan sebagainya. Kamu jangan pusing, jangan setengah-setengah, jangan yang tadinya pakai protein standar atau pakan konvensional terus dirubah pakai pakan premium. Ada perubahan, udah kamu seneng nih karena burungnya ada tingkat gacor, burungnya agresif, burungnya ngotot waktu kamu goda itu di rumah. Wah, nembak-nembak, materinya keluar terus gitu ya. Tuh, yang suka minta materi di rumah keluar-keluar, kamu pakai aja ini for protein tinggi. Ya, udah senang. Tapi ending di lapangan mungkin agak nakal. Nah, pesan saya itu tadi, cara kamu untuk mengimbanginya yaitu dengan settingan rawatan. Pakai apa? Pakai mandi. Gitu ya. Jadi silakanlah teman-teman ya, kalaupun seperti mana yang saya katakan tadi ya, kalaupun teman-teman pengennya menggunakan fur premium atau fur protein tinggi ya, dengan alasan mungkin pengen burungnya on fire, pengen burungnya nampil, pengen burungnya victor, pengen burungnya ada perubahan dari yang tadinya hanya begitu-begitu aja, pengennya lebih serem, ya silakan. Nanti teman-teman bisa gunakan fur protein tinggi atau istilahnya fur premium gitu ya. Gitu mungkin ya. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.